Saat suatu peradaban runtuh, seringkali yang menggantikannya adalah struktur sosial daerah yang jauh lebih kecil, seperti yang terjadi di saat runtuhnya zaman perunggu di Yunani. Dibanding membentuk organisasi besar tersentralistik seperti sebelumnya, runtuhnya peradaban Yunani di zaman perunggu memunculkan berbagai pemerintahan kecil dan istana, membentuk apa yang saat ini kita sebut sebagai suatu polis atau negara kota Yunani. Di berbagai tulisan Plutarch, kita bisa menemukan catatan yang menceritakan seperti apa kebudayaan Yunani pada saat itu. Misalnya sebuah kisah mengenai perjalanan Theseus, anak haram Raja Athena, yang kembali ke Athena untuk merebut kembali haknya. Sekalipun lebih banyak mitosnya dibandingkan fakta, kisah ini menunjukkan betapa kekacauan dan ketidakstabilan mempengaruhi sebagian besar kebudayaan Yunani di masa kegelapannya. Kita bisa melihat bagaimana suatu pemerintahan terputus satu sama lain, karena wilayah diantaranya dikuasai oleh para bandit. Pemerintahan diatur oleh raja atau masyarakat adat. Di Athena misalnya, para penguasanya adalah masyarakat adat yang dikenal sebagai Archon. Walau banyak di antara kita yang mengira bahwa Yunani kuno bagaikan abad pencerahan di masa kuno, kenyataannya masa tersebut didominasi oleh keluarga adat yang didasarkan oleh tradisi, di mana kekuasaan tersebut diatur berdasarkan hubungan darah. Keluarga ini jauh berbeda dengan keluarga orang barat yang saat ini kita kenal. Mereka adalah kelompok yang terkait satu sama lain, dengan kepala keluarga yang bersifat patriarki. Di dalamnya ada sejumlah norma dan aturan yang diterapkan kepada para anggota keluarga, bahkan sampai batasan tertentu termasuk agamanya. Seperti masyarakat adat dan struktur kekerabatan umumnya, penyembahan nenek moyang menempati posisi penting dalam keluarga Yunani kuno. Setiap keluarga memiliki kuil yang api altarnya harus terus menyala sepanjang hari dan malam, di mana persembahan bagi roh nenek moyang dibuat. Dalam banyak hal, Yunani kuno tidak lebih dari peradaban di mana semua orang mati memegang kedaulatan atas yang hidup. Tanah memiliki ikatan dengan leluhur yang tinggal di tanah itu. Kekerabatan menentukan siapa kamu dan apa statusmu dalam keluarga maupun masyarakat. Hak dan kepemilikan sangat terikat dengan kekerabatan. Di Athena kuno, menjual rumah seseorang adalah hal yang dilarang, karena menjualnya berarti menjual kuil leluhur, suatu pengkhianatan dan pemisahan dari kelompok kekerabatan. Kaum wanita hampir tidak memiliki hak. Status hukumnya didasarkan oleh kemampuan menghasilkan keturunan, dan paling penting, melanjutkan garis keturunan keluarga. Jika kamu bertanya, dari mana sih budaya pria menggendong pengantin wanita melewati pintu rumah mereka? Budaya itu berasal dari Yunani kuno, sebuah praktik tradisional di mana istri diperkenalkan ke dalam keluarga baru yang membuat ikatan keluarga lamanya menjadi terputus. Ia menjadi bagian dari kelompok keluarga baru dan nenek moyangnya. Keluarga besar berasal dari pemujaan leluhur yang mengklaim garis keturunannya berasal dari dewa Zeus, Hera, atau Poseidon. Ini menciptakan argumentasi agama yang adalah sesuatu yang berkembang dari pemujaan leluhur. Politeisme berkembang lewat keluarga dan suku-suku yang menyembah dewa-dewa berbeda, yang mengakui para leluhur dan dewa masing-masing, dan kemudian bekerjasama dalam membangun dan mengatur masyarakatnya secara bersama. Mungkin inilah asal-usul bagaimana kota-kota polis Yunani muncul pertama kalinya. Saat kota-kota atau koloni Yunani baru berdiri, salah satu ritual umum yang terjadi adalah para pendiri kota akan menggali dan mengubur tanah dari kota mereka sebelumnya. Kota yang ditinggalkan dianggap sebagai kota yang ditinggalkan oleh para dewa karena telah ditinggalkan oleh para penduduknya. Mengubur tanah dari kota yang sebelumnya ditinggalkan adalah tindakan menghubungkan diri ke masa lalu kemudian melanjutkannya. Saat orang Yunani berperang, mereka melakukannya bukan hanya untuk satu tujuan, tapi bagi keluarga, kelompok kekerabatan, dan bahkan leluhur mereka sendiri. Kehilangan kota berarti kehilangan leluhur dan kehilangan dewa. Ada kemungkinan kata patria dan tanah air berasal dari aturan sosial ini. Itulah sebabnya patriotisme, kewajiban bagi para warga negara untuk melayani dan melindungi kotanya, adalah kebijakan yang sangat terpuji dalam peradaban Yunani kuno. Inilah mengapa diasingkan dari satu kota yang artinya diasingkan dari kelompok kekerabatannya, tanah leluhur dan tempat pemujaan leluhur dianggap sebagai hukuman terburuk di negara Mediterania kuno. Ketika populasi kota bertumbuh, keluarga penguasa dari kota-kota baru ini melihat perlunya aturan dan hukum tertulis yang bisa dipakai untuk mengatur masyarakatnya.
Salah satu yang paling awal ditulis Draco untuk Athena, yang seringkali digambarkan sebagai konstitusi Athena pertama, sebenarnya lebih mirip seperangkat hukuman keras untuk para pelanggarnya. Inilah yang menjadi asal-usul dari istilah Draconian. Aturan ini menyangkut hukum adat, termasuk bagaimana menghukum pembunuhan, bagaimana menyelesaikan perselisihan keluarga, yang hampir selalu menguntungkan seorang ayah dan laki-laki, di mana anak perempuan maupun sang ibu selalu dinomorduakan. Hukum Draco bisa dipahami sebagai kumpulan norma dan adat istiadat yang tidak jauh berbeda dengan aturan norma kesukuan di kekerabatan modern, seperti masyarakat adat yang tinggal di perbukitan Afghanistan, gurun Arab, hingga pegunungan Albania. Pada 600 sebelum Masehi, Athena diperintah oleh oligarki keluarga adat yang saling berhubungan. Keturunan para pendiri kota ini adalah kelompok raja yang memperebutkan kekuasaan. Setelah akhir monarki, menyetujui sistem pemilihan di antara diri mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah politik dan memilih tokoh yang akan menjadi Perdana Menteri dengan masa jabatan 1 tahun. Namun sistem pemerintahan ini mulai menjadi semakin tidak stabil, seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk Athena. Garis keturunan terus bercabang dengan seiring meningkatnya jumlah penduduk, memunculkan lebih banyak keluarga yang hubungan kekerabatannya terputus. Yang lebih penting lagi, Athena mengalami pertumbuhan populasi non-penguasa lokal, di mana masyarakat dari kasta yang lebih rendah menjadi semakin banyak, membuat konsep warga negara mulai muncul di Athena. Banyak dari kasta-kasta bawah masyarakat Athena yang kehilangan haknya sebagai warga negara karena berhutang. Masyarakat Athena yang berhutang bisa memakai dirinya ataupun keluarganya sebagai jaminan untuk memperoleh hutang, yang artinya para keluarga bangsawan Athena bisa tetap mengontrol mereka melalui hutangnya. Patronisasi intinya mendorong orang-orang yang hutang dalam perbudakan dan memaksa mereka melayani keluarga oligarki. Ada 2 badan politik yang mewakili masyarakat Athena. Eklesia yang terbuka bagi seluruh rakyat Athena, tempat untuk berdiskusi dan menyelesaikan sengketa. Dan Areopagus yang adalah badan legislatif resmi yang anggotanya terbatas hanya bagi para mantan Archons. Struktur politik ini semakin tidak stabil dan menjadi dasar dari terjadinya konflik sosial di masa depan. Saat Solo diangkat menjadi Archons di tahun 594 sebelum Masehi, ia memperoleh posisinya lewat dukungan dari kaum-kaum bawah. Ketika menjabat, ia menggunakan berbagai kebijakan besar untuk mengubah struktur masyarakat Athena. Yang pertama, Solon menyerang praktik hutang dengan jaminan pribadi dari si penghutang, yang artinya orang tidak bisa lagi menjual diri mereka ke dalam sistem perbudakan. Yang kedua, Solon menerapkan reformasi agrarian yang membagi lahan pertanian di sekitar Athena kepada para petani agar menciptakan peraturan tanah baru. Yang ketiga, ia menghapus larangan perjalanan yang membuat peraturan tanah baru ini bisa terlibat dalam proses politik di Athena. Dan yang keempat, ia memperluas posisi Archon menjadi 9 posisi, yang demikian memperluas perwakilan politik. Lewat 4 kebijakan tersebut, Solon memuaskan golongan kelas bawah Athena dan memberikan mereka lebih banyak kekuatan politik dengan mengorbankan para keluarga bangsawan yang sampai saat itu memerintah Athena. Namun Solon juga harus memastikan dukungan para keluarga bangsawan yang berhasil ia dapatkan dengan cara membagi rakyat Athena dalam 4 golongan berdasarkan pendapatan, di mana hanya 2 golongan yang tertinggilah yang bisa menempati posisi sebagai Archons. Ia kemudian mendirikan badan perwakilan baru yang disebut dengan Boule, yaitu badan eksekutif pemerintah. Anggota dari Boule hanya bisa berasal dari 4 keluarga besar bangsawan Athena, dan mereka jugalah yang bisa menjadi Archons. Namun perwakilan politik sudah berkembang pesat. Mekanisme politik memberikan kontrol di mana rakyat kelas bawah, lewat partisipasi mayoritasnya, bisa membuat batasan dan mengatur kaum elit yang memerintah mereka. Apa sih yang terjadi dengan keberadaan Solon? Yaitu transformasi Athena dari masyarakat adat menjadi negara berlandaskan hukum. Solon kemudian menghapuskan hukum Draco, menggantikannya dengan hukumnya sambil berusaha menciptakan kesetaraan di hadapan hukum bagi semua orang Athena. Ia menyelesaikan semua perubahan ini dalam 1 tahun masa jabatan, dan kemudian secara sukarela pergi dalam pengasingan selama 10 tahun untuk menahan godaan mencampuri pencapaiannya demi kepentingan pribadi. Uniknya, hal ini masih diikuti dengan serangkaian diktator yang berkuasa dengan cara menipu masyarakat dan memaksa dengan menggunakan kekuatan militer. Walau demikian, para diktator ini melanjutkan proses pembangunan kota negara Athena yang semakin meninggalkan struktur adatnya. Pengadilan dan jaringan infrastruktur jalan dibangun agar lebih menghubungkan perdesaan dengan kota Athena melalui yurisdiksi dan infrastruktur.
Athena mulai mengembangkan konsep kewarganegaraan yang melihat dirinya sebagai orang Athena, bukan lagi sebatas kelas atau kerabat darah dalam struktur adat, tapi sebagai masyarakat yang berbagi dan hidup bersama sebagai orang Athena. Para tiran disingkirkan tahun 508 sebelum Masehi, dan setelahnya, konsep demokrasi dan arkons kembali dengan serangkaian reformasi barunya, seperti pajak tanah dan kekayaan. Pajak ini dipakai untuk membangun pelabuhan Piraeus, dengan demikian bisa memperluas perdagangan Athena. Di abad 5 sebelum Masehi, terjadi penemuan kandungan perak yang melimpah di perbukitan Attika. Kandungan perak ini tidak diambil kelompok tertentu untuk memperkaya diri sendiri, melainkan setelah melalui perdebatan dan pemungutan suara, rakyat Athena memutuskan memakai tambang perak itu untuk membangun angkatan laut dan menambah pajak baru bagi orang kaya untuk menjamin angkatan lautnya tetap beroperasi, sambil mendirikan tempat percetakan koin yang semakin memajukan perjalanan Athena sebagai suatu negara. Di sisi lain, koin kuno Yunani juga sangat penting bagi para arkeologis. Setiap kota dan kerajaan Yunani mempunyai simbolnya sendiri pada koinnya masing-masing. Athena, burung hantu; Makedonia, matahari; Rhodes, mawar; Korintus, Pegasus, dan sebagainya. Koin-koin ini memungkinkan kita menentukan dari mana perdagangan terjadi, dan saat kita menemukan sebuah kapal kuno, kita dapat mengetahui dengan tepat dari manakah asal kapal melalui koin tersebut. Satu-satunya pengecualian adalah Sparta, yang memakai batang logam sederhana sebagai uang dan menolak koin, karena batang logam bisa dengan mudah dan cepat dilebur menjadi ujung tombak di saat perang. Sparta melakukannya gara-gara sifat militeristik yang sangat unik dalam proses pembangunan negara di seluruh Yunani. Untuk memperkuat sistem perpajakan baru ini, masyarakat Athena menghapus 4 keluarga bangsawan dan menggantinya dengan 10 kelompok baru di kota Athena. Setiapnya dibagi atas 30 kelompok kecil yang terbagi lagi hingga totalnya ada 139 unit politik. Hal ini mengganti struktur masyarakat adat sebelumnya dan menciptakan konstitusi legislatif yang disebut dengan Demes. Inilah yang akhirnya menghancurkan struktur kesukuan yang mendirikan Athena sebelumnya dan menggantinya dengan struktur kenegaraan. Setiap orang yang berusia lebih dari 30 tahun bisa menjadi wakil di Dewan Eksekutif karena ada batasan masa jabatan 1 tahun, dan karena setiap orang hanya bisa menjabat 2 periode. Ini berarti organisasi politik sangat mudah diakses, dan karenanya hampir setiap pria Athena dalam hidupnya pernah menjabat sebagai politisi yang bekerja sebagai penyimbang elit keluarga bangsawan. Cara rakyat mengontrol dalam masyarakat ini adalah lewat hukum pengecualian, di mana perwakilan warga kota yang jumlahnya mencapai 6.000 orang bisa memilih secara anonim setahun sekali untuk mengasingkan seorang warga dari kota tersebut. Ancaman pengasingan dengan pemungutan suara ini yang menjadi bagian dari checks and balance mayoritas yang membuat bangsawan dan para penguasa kotanya tidak berani menyalahgunakan kekuasaannya, dan setidaknya harus mematuhi aturan yang berlaku agar memuaskan para warga. Inilah sejarah dari negara kota Athena yang kita kenal lewat sejarah populer, lewat perang dengan Persia dan Sparta, lewat para filsufnya, dan lewat kisah-kisah lain. Terbentuknya negara Athena menghasilkan melimpahnya kekayaan, perdagangan, kreativitas, dan kekuasaan yang diperuntukkan bagi warga negara yang tidak lagi dibelenggu oleh aturan adat melalui pembentukan negara. Salah satu cara favorit Mimin untuk menunjukkan transformasi yang bertahap ini adalah dengan cara melihat patung Yunani kuno. Orang Yunani mulai membangun patung setelah membuka perdagangan dengan Mesir. Terlihat jelas bagaimana patung Yunani meniru patung Mesir. Namun setelah 500 sebelum Masehi, negara Athena dan warganya malah mengubah patung-patung tersebut menjadi lebih ekspresif dan hidup di Yunani. Sementara Mesir, yang pemerintahnya tidak mengalami transformasi, keseniannya tidak banyak berubah sampai orang Mesir ditaklukkan oleh bangsa lain. Yunani kuno bisa dibilang terlalu dibesar-besarkan. Para penulis, seperti Jean-Jacques Rousseau, dalam tulisannya memuji kebijakan di Mesir tersebut, karena ia sedang berusaha menghancurkan tatanan para penguasa di masanya. Robespierre memujinya sebagai manifestasi tertinggi dari kebebasan, dan hal serupa juga bisa kita lihat dari tulisan-tulisan Edward Gibson dan para penulis abad pencerahan lainnya yang berusaha melukis gambaran kebebasan kuno dari era klasik yang dihancurkan oleh barbarisme keagamaan di abad pertengahan. Itulah sebabnya kita menemukan begitu banyak simbolisme Yunani dalam lembaga republik dan demokrasi modern kita. Namun visi kebebasannya, seperti yang kita kenal pada saat ini, tidaklah benar. Masyarakat Yunani kuno sama sekali bukan masyarakat sekuler, apalagi masyarakat humanistik. Dasar masyarakat kuno adalah kekeluargaan, kemuliaan leluhur, dan kesetiaan suku.
Kebebasan individu tidak memainkan banyak peran dalam masyarakat seperti ini. Hanya ada pengabdian individu kepada keluarganya, dan akhirnya kepada negara. Itulah mengapa saat fasisme muncul, ia juga menampilkan dirinya dengan simbolisme-simbolisme dari Yunani kuno. Walau begitu, perkembangan Yunani kuno tetaplah menarik bagi kita semua, karena melalui dokumentasinya, kita bisa melihat bagaimana proses perkembangan masyarakat kesukuan berubah menjadi kewarganegaraan. Bagaimana perubahan itu terjadi untuk mendirikan institusi yang menciptakan partisipasi publik dan kepentingan bernegara, sambil membatasi kekuasaan negara serta penyalahgunaannya. Yunani kuno bukanlah kebebasan masa lampau yang layak diimpi-impikan. Walau begitu, ia memberikan kita wawasan besar tentang bagaimana negara pertama muncul dan bagaimana transisi masyarakat yang menjadi tempat lahir peradaban berubah menjadi struktur negara. Kita juga bisa melihat bagaimana kesetiaan kepada klan keluarga digantikan dengan kesetiaan kepada negara. Norma dan adat istiadat digantikan oleh undang-undang, dan bagaimanakah struktur pengekangan dan kontrol dibuat untuk membelenggu penguasa agar bertanggung jawab. Salah satu pelajaran sejarah yang paling berharga yang bisa diajarkan oleh Athena kuno kepada kita adalah bagaimana suatu negara diciptakan. Nah, menurutmu, pelajaran apakah yang bisa diambil dari video ini? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Mimin mau ngucapin terima kasih kepada Crowd yang udah izinin Inspect History untuk ngejelasin videonya dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa juga untuk cek video Crowd lainnya, dan nantikan video kolaborasi kami yang lain. Oh iya, kalau ada request video mana yang mau dibahas, langsung tulis di kolom komentar ya.